Dede Ica mana kitabnya? Mana kitabnya Dede Ica? Kok diem? Buka mute. Bahwa kita tidak sebagai manusia. Yesus bawa kitab tidak sebagai manusia. Ya enggak lah. Berarti Lukas bukan perkataan Yesus. Loh, Lukas itu tulisannya Rasul Lukas, namanya aja Injil menurut Berarti satu bukan Lukas. perkataan Gimana, Tuhan. Bang? Alkitab perkataan Rasul. Alkitab itu tulisan manusia, botol. Iya, Tunggu, tapi tunggu, perkataan tunggu. dari mana? Tunggu, itu tuh lu yakin lo? Lu mau mengklaim Quran lu tuh perkataan Allah? Iyalah. Kalau gitu di surah An-Nas si Allah berlindung pada Tuhan manusia yang mana tuh si Allah berlindung tuh? Apa? Mendadak Anas apa? di surah An-Nas tahu nggak Anas? Surah Tahu. 114 nggak tahu? Tahu. Si Terus Allah berlindung minta pada Tuhan ditunjukin manusia, jalan Tuhan yang manusia lurus siapa? juga itu. Allah minta ditunjukin jalan yang lurus. Bahkan Allahmu bersyahadat di dalam Quranmu itu. Tuh ngarang saya. Ini yang Nabi Isa ini udah fix nggak ada berarti kitabnya kan Isa ini nggak ada. Kitab suci itu apa itu? Kitab suci apa? Perkataan Allah atau perkataan manusia? Enggak, ini saya pengennya ya sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab. Nah saya itu pengen baca Alkitab itu yang dimaksud Nabi Isa itu yang mana. Ya kan pengen saya baca, sudah bilang bukan dari baca. tadi, Enggak, aslinya tidak tahu di mana. Sudah nggak tinggal ada kalimat berarti kan, dijawab. nggak tahu di mana berarti nggak ada kan, udah fix. Faktanya emang kayak gitu. Ada. Yang tidak ditahu bukan berarti tidak ada. Kalau Terus saya tanya, kitab suci itu apa? Perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Kitab suci saya kasih tahu kamu ya. Alkitab itu merupakan tulisan para nabi dan Saya para bukan rasul. Tapi tanya kalau kamu baca Alkitab. kitab kita, Secara sebentar, diam. general, secara menyeluruh. Kitab suci itu Loh, ini secara wow. kayak kitabmu, ngerti kau? Iya. saya tanya, kitab suci itu apa? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia secara general? Kumpulan Bukan secara tulisan Alkitab. para kitab suci itu kumpulan tulisan para nabi dan para rasul, kumpulan saksi-saksi mata yang diilhami oleh Roh Kudus, ngerti kau? Berarti kitab sucimu dari manusia, bukan dari Tuhan. Goblok. Semua kitab kami itu ndak ada yang nulis Tuhan. Tuhan ndak pernah nulis kitab. Aku botol kau. Tuhan kami tidak pernah menulis kitab, goblok. Iya, yang saya Para tanya nabi di dan sini. para rasul itu menyaksikan. Geblok, diam. Para nabi dan para rasul itu menyaksikan mereka bertemu Tuhan secara langsung. Pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, itulah yang mereka tuliskan dalam kitab. Dan tulisan para nabi dan para rasul itulah kita kumpulkan, namanya Alkitab. Para nabi menulis perjanjian lama, para rasul menulis perjanjian baru, goblok. Ngerti kau? Ini berapa ekor yang di sini begini? Sebentar. Berapa ekor yang di sini? Berarti intinya isinya Padahal kan sih bukan Islam. dari Yesus, dari manusia. Ya intinya di Al-Quran ini Allah ngomong, Denis, dia ngomong di Sebentar, Kan sebentar, yang berarti dulu. intinya Alkitab Dari Islam. dari manusia, bukan dari Yesus. Oh, Sebentar, diam dulu lo. jawab dulu. Denis Islam. Saya bertanya belum dijawab. Denis Islam. Saya manggil Denis. Namamu Denis emang. Sudah pergi kitab, kamu goblok. Biar- Yesus Aduh, itu lu- tidak pernah memberikan kitab, apalagi menulis kitab. Udah. Manusia. Tadi kan Bu Sofi udah jelasin Alkitab itu apa, atau kitab suci itu apa. Nah sekarang lu yakin itu
kalau kitab itu dari Allah total itu benar-benar tuh? Hah? Yakin lo? Yakin nggak? Kitab itu dari manusia atau dari Tuhan? Tanya malu, lu yakin tuh kitab dari Allah? Saya tanya, berarti Alkitab dari manusia, bukan dari Tuhan. Toh? Tadi jawab tuh, Cian, kau goblok banget lu. Ya jawab dulu. Sekarang sama lu, itu kitab lu dari Tuhan. Gua tanya dulu, kitab lu dari Tuhan bukan? Semua tulisan dalam kitab suci yang ditulis Saya oleh tidak Nabi tanya Muhammad itunya. itu Saya cuma dihembus tanya oleh Roh Alkitab Kudus, kan itu oleh dari Roh manusia, Kudus, bukan dari goblok. Tuhan. Betul apa Makanya tidak? Dari manusia itu goblok. tulisan manusia, tidak ada Tuhan tulis kitab. Kamu tuh Iya, gimana berarti sih? Alkitab dari manusia, betul? Tuhan Manusia? tulis kitab. Mana halo, mana manusia? Betul, Aku Alkitab tanya itu ya. tulisan manusia, nggak ada kitab kami turun dari langit. Iya, saya tanya Alkitab dari manusia, Ya tadi betul udah tidak? dijawab, Masya Allah, kenapa kok otak lu Goblok, itu sempet iman banget sih? kami. Itu tulisan Saya cuma tanya manusia iya apa yang tidak. diilhamkan Roh Bilang Kudus. iya. Ah, iya. Goblok. Itu tulisan manusia yang diilhamkan Roh Kudus. Berapa kali saya harus jelaskan sama kamu? Iya, Kenapa berarti sih? Alkitab dari manusia. Iya. Ya ampun Tuhan. Bro, lu kira-kira sekolah lulus gak sih bro? Goblok lagi ya. Biar saya ngurus. Lu lulus sekolah Alkitab lulus dari nggak sih manusia. sebenarnya? Iya, oke. Lu sebenarnya sekolah nggak sih? Sekolah apa enggak sih? Lu sebenarnya sekolah apa enggak sih? Gue tanya sekarang. Itu Alkitab itu dari Allah, dituliskan manusia. Gitu itu kok repot sih, Bang? Ya kan saya cuma simpel tadi nanyanya Alkitab Dari tadi kan udah dijawab, bodoh. Kenapa kau bodoh sekali? Bila semua tulisan itu dihembuskan Roh Kudus, hanya diilhami Roh Kudus, tapi itu tulisan manusia, goblok. Sekarang kebalik. Siapa sih? Berarti Alkitab Said bin Sabit siapa? dari manusia. Said bin Sabit siapa? Hah? Siapa Said bin Sabit itu? Coba jawab sekarang. Siapa Said bin Sabit? Woi. Siapa Said bin Sabit Gak itu ada siapa? kayak dalam imanmu itu Musa diberikan kitab, Ibrahim dikasih kitab, Isa dikasih kitab. Saya tanya, mana kitabnya Ibrahim? Hah? Mana Biar- kayak kitabnya Musa yang turun dari langit, mana? Kita kejar dulu Mana siapa yang kitabnya nulis, Nabi kita Muhammad lihat. itu? Saya kasih kamu 1 miliar, saya buka kamera mualaf. Kalau kamu bisa menunjukkan Quranmu yang dikasih sama Allah kepada Nabi Muhammad, di mana sekarang? Mana Quranmu itu yang turun dari langit, di mana? Biarin bro, tar dulu. Kita fokus dulu. Di dalam hadis dikatakan Allah memberikan 10 lembaran Taurat kepada Musa. Itu di mana sekarang lembaran kitabnya yang dikasih ke Musa itu mana? Udah yang nanti itu aja. Si Said dulu. Said siapa Said? Manusia. Said bin Sabit itu siapa? Hah? Katsa Store. Kamu naik sini. Kalau kamu nggak mau naik, saya clock kamu selama saya mute ya. Selama live ini saya mute. Coba manusia. Siapa Said bin Sabit? Kenapa? Said bin Sabit itu Nabi. sahabat Nabi. Sahabat Nabi ngapain dia? Hah? Dia ngapain? Kenapa? Langsung bego mendadak. Si Said itu zaman Nabi ngapain? Ya dia termasuk salah satu yang menulis Al-Quran. Manusia kan? Manusia bukan? Manusia bukan? Dia kan yang menulis, tapi perkataannya langsung dari Allah. Oh, jadi dia Nabi? Dia kan menulis dari Muhammad. Muhammad yang bacakan, dia yang tulis. Ah, berarti Quran itu tulis manusia bukan? Ya memang ditulis sama manusia. Katanya dari Allah. Iya kan dari Allah disampaikan. Dari Allah baru Jibril, ditulis manusia. Terus dari Muhammad hafal terus dia bacakan. Iya, dari Allah apa ditulis manusia? Ditulis manusia. Ditulis manusia. Terus Quran yang di Lauh Mahfuz itu mana? Hah? Quran yang di Lauh Mahfuz itu mana? Apa? Hah? Tahu lah Mahfuz itu apa?
Iya, Quran yang di Lauh Mahfuz itu mana? Kalau begitu. Hah? Kalau ditulis sama si Said, yang di Lauh Mahfuz itu mana? Lauh Mahfuz itu apa? Anda kan bertanya, Lauh Mahfuz itu di mana? Lauh Mahfuz itu apa? Lauh Mahfuz itu apa lu nggak tahu? Ya tahu. Ya, terus jawabannya apa? Catatan takdir, kejadian. Kitabnya mana yang di Lauh Mahfuz? Ya di Lauh Mahfuz lah. Yang di Lauh Mahfuz sendiri, yang ditulis sama si Said sendiri. Beda, Lauh Mahfuz itu bukan yang ditulis manusia. Yang di Lauh Mahfuz bukan ditulis manusia. Sama nggak dengan yang ditulis Said? Beda, yang ditulis Al-Quran. Oh, jadi yang di Lauh Mahfuz bukan Quran? Itu kan, itu dia itu catatan mengenai takdir, kejadian alam semesta. Apa yang dituliskan ditakdirkan sama kita, itu ditulis di sana. Ketawa. Ternyata, ya. Lu tahu nggak? Malam Lailatul itu apa sih, bro? Apa? Lailatul Qadar itu apa? Hah? Malam Lailatul Qadar itu apa? Kenapa Lailatul Qadar? Nggak tahu juga. Apa semua nggak tahu? Malam Lailatul Qadar kenapa? Ya Quran lu nggak tahu. Tahu, malam yang dia itu malam yang ada di bulan Ramadan, malam yang mulia. Terus kenapa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar diturunkan dari Lauh Mahfuz. Nah sekarang lu bilangnya nggak ada di Lauh Mahfuz, kan lu gila. Hah? Gila Itu bisa apa? hahengo doang. Ya ampun, stres ya lu ya? Hah? 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 Gila lu. Lah, cuci kaki, cuci tangan, bobo ya nak ya. Aduh, aku siapa? Nah, ini lagi satu. Quran firman Allah bukan? Aku siapa? Aku siapa? Kamu di mana? Halo? Bangun. Hei. Saya Kristen. Hah? Kamu Kristen? Kok suaranya minoritas sih? Kecil sekali suaranya. Halo? Oh, Kenapa suaranya kecil sekali? Halo? Buset, lagi di mana, Pak? Aduh, suaranya berisik, dan kecil berisik lagi. Ya, malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya ayat Al-Quran kepada Nabi. Ternyata dia bilang, si Said yang nulis. Aduh, lucu, nggak ada Quran di situ. Dasar, gila lo, mana manusia. Itu gila ya. Aduh, campur deh gue. Ayo, berikutnya siapa? Ayo Bulan. Udah masuk sini lagi. Ada mainan dong satu. Mainan dong. Lu sepi sih. Hah? Mana ya bisa? Mana ya cilim. Kenapa di Haji itu? Cuma kemudian
Orang Jumalat 6.000. Ya nonton di sini cuma 500. Ya terserah. Berarti terima kasih kamu membuktikan bahwa masih ada 6.000 orang goblok yang nontonin dia. Ya masih ada 6.000 orang goblok di situ nontonin dia. Aduh, kacau deh. Mana kambing. Kambing. Agatha, kambingnya udah punah ya? 460 ekor nggak ada yang naik. Aduh Tuhan. Tadi sih banyak tuh pada kemana? Tahu. Mana kambing. Adakah yang naik? Yang berkualitas sedikit lah. Yang manusia itu kan jelas dongprat itu kan. Pura-pura belum di Jakarta kita nih. Ya. Aduh. Tapi lucu ya pasang ya. Ketika mereka mengatakan nanti Alkitab itu tulisan manusia, enggak masalah. Emang kalau tulisan manusia, kenapa rupanya? Lagian apa mungkin Allah itu sendiri yang menulis, Allah itu sendiri menulis? Pasti manusia lah. Ya, jadi kan kalau di Islam itu kan Quran itu kan di sana di Lauh Mahfuz. Nah si Jibril itu bolak-balik kasih ayat ke Nabi gitu loh. Itu, jadi kalau ada kejadian apa si Jibril milih tuh di Lauh Mahfuz. Oh ayatnya ini turun. Keluar kan asal bunuh itu loh. Nah gitu. Ya, itulah mereka stres tuh. Toh, ya kan Allah itu. Bikin cerita kok aneh-aneh aja ya. Bisa bayar. Iya, itu Agatha 6 itu saya juga. Ya jadi gitu ya itulah. Itu nanti mungkin bagiannya si Mr. Apologet ya. Ya Bu Sofi ya. Kalau soal gunaan itu ya Bu Sofi. Sofi. Oi. Ya itu mungkin bagiannya si itu ya. Si Mr. Apologet kalau yang gunaan itu. Sinyalnya merah 2 doang. Di pengajaran apologi Al-Hayat ya, page 3 sudah dimulai, tadi udah dibuka, ya dah. Oleh Ibu Sofi. Nah, siap-siap. Ya. Nanti sang penggugat bukan 1, tapi lebih dari 10. Ibu Sofi bukan 1, tapi lebih dari 10. Wah, 1 aja lo diibet lawannya, apalagi 10. Ya kan? Nah, kita main data semua, nggak pakai model-model asumsi. Nah, kita lihat seberapa mencet kalian. Ya, nanti kita akan siapkan mereka untuk masuk ke koma-koma Islam, koma-koma Muslim. Kita bikin mereka kalang kabut semua. Tadi pagar. Hah? Kelas apologet ya. Apa ya? Apologetnya Bu Sofi rame nggak tadi? 200-an. 200-an orang. Banyak. Loh, habis lah mereka ini. Iya. Nah, di sini nih si Nohok nih. Jepang mualaf 7 kali lipat dan masjid. Jadi gini bro ya. Di Jepang 7 kali lipat, tapi di Cina ditutup 53.000 ya masjidnya. 53.000 masjid ditutup. Di Iran ditutup 50 ribuan. Lu mau ngomong apa sekarang? Ya.
Ave, Kristus Rex, betul. Shalom teman-teman. Ya, shalom. Ya, saya kesini dulu istirahat. Komunis. Cina itu komunis bro, iya. Cina komunis, tapi lu lupa. Ya situ juga ada. Itu komunitas Islam tuh ada di Cina. Jangan lupa di situ. Oke, juga mau nanya apa naik kajian? User, sebelum Al-Quran diedit, mengapa Al-Quran berbeda? Sudah diedit pun berbeda bro. Sudah diedit pun berbeda. Halo. Ya, John. Iya, kalau saya dari tempat yang mayoritas Kristen, jadi saya ingin bertanya tuh tentang Wahyu 22 ayat 18 itu, tentang menambahkan di kitab itu. Itu maksudnya seluruh Alkitab atau khusus kitab Wahyu begitu saja? Kitab Wahyu. Maksudnya seluruh kitab itu gimana tuh? Maksudnya yang barang siapa menambahkan atau mengurangi itu khusus di itu semua Alkitab atau khusus di kitab Emangnya ada Wahyu? yang menambahkan? Semua. Emangnya ada yang menambahkan? Maksudnya Dikatakan barang barang siapa siapa yang menambahkan perkataan di dalam kitab itu, Iya, ya ditambahkan malapetaka kepadanya. iya itu. Kira maksudnya saat kitab ini sudah dipadukan apakah Enggak bro. ayat ini baru ditambahkan atau sudah sejak awal gitu? Tambahkan apaan sih? Makanya gue juga gak ngerti. Gila bro. Ketika gini, kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir kali ditulis. Kitab yang terakhir kali ditulis itu adalah kitab Wahyu, ya. Tapi ketika kitab Wahyu itu dituliskan oleh para rasul, oleh Rasul Yohanes, adakah orang-orang yang misalnya nambahin kitab Markus 1 ayat atau 2 ayat? Kan nggak ada. Iya. Jadi omonganmu juga tidak ini. Jadi saya nggak tahu apa yang kamu maksud. Maksudnya saya maksudkan kitab ini kan maksudnya dituliskan beda-beda zaman atau mungkin apa gitu aja. Betul. Beda-beda zaman. Jadi maksudnya sebelum dijadikan Alkitab itu apakah yang penulis penulis Wahyu ini Beda-beda zaman dan sebelum dijadikan Alkitab itu salinan-salinan itu kan dari dulu itu telah menjadi kitab. Kanonisasi Alkitab itu kan pengumpulan atau penyatuan kembali gitu loh. Jadi jangan baru seolah-olah itu dulu nggak ada gitu loh. Kitab itu sudah ada bro. Terus setelah itu dikumpulkan dan disatukan kembali. Kayak misalnya gini bro. Kamu mungkin pernah tahu nggak ada orang yang suka bundel majalah? iya. Saya sudah ada. Tinggal disatukan aja jadi bundel kan? Jadi sudah jadi cuma disatukan saja. Aja jadi satu bundel. Kayak begitulah Alkitab. Jadi sudah Wahyu ini sudah ada ayat ini baru cuma disatukan jadi Alkitab gitu ya. Ya tinggal dibundel aja. Kan kitabnya udah ada. Ya, Yang mau kamu pertanyakan itu apa? Kita nggak jelas gitu yang mau jadi ya, apa. maksudnya saya takutnya tuh kita kayak menambahkan atau merubah itu. Apa yang ditambahkan? Maksudnya ada yang menambahkan gitu. Nggak ada. Nah, iya. Kamu harus jelas apa yang ditambahkan gitu loh. Jadi gini, ini nggak bisa sembarangan. Semua pengajaran para rasul yang berasal dari Yesus itu berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus yang satu dan yang sama. 1 Korintus berapa itu yang tertulis di situ ya? Jadi semua yang tertulis di dalam kitab kita itu Jadi dalam kan pemikiran saya disertai
sebentar. Itu bukan berdasarkan penyertaan dari Roh Kudus, yaitu dari Allah itu sendiri. Kenapa Rasul Yohanes akhirnya menutup itu dengan wahyu yang kamu sebutkan tadi? Barang siapa menambahkan perkataan di dalam kitab ini, ya seluruh kitab itu akan ditambahkan malapetaka kepadanya. Wahyu itu kan kitab penutup dari semua pengajaran, mulai dari nabi-nabi sampai kepada para rasul. Gak boleh ada yang ditambahkan. Iya. Ada sih. Cuman mungkin itu sih yang saya kadang-kadang kayak, maksudnya menurut pemikiran saya sih mungkin kitab-kitab ini setiap tulisan itu setiap penjelasan gue akan kasih lu satu bukti konkret. Ya, iya. Lu percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus atau tidak? Oh, sangat percaya. Nah, sekarang begini bro, apa yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita? Dia berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, di mana Allah mau tidak akan dapat menguasainya. Betul nggak? Iya. Tapi yang dia tinggalkan pada kita itu adalah gereja di atas para rasul ini. Gereja itu adalah warisan, dan gereja itu menyimpan ajaran Tuhan Yesus. Alkitab yang kamu pegang saat ini pun itu adalah hasil dari gereja yang tadi itu ya. Karena itu kemarin kita udah bahas panjang sebenarnya. Kalau seumpamanya ada yang ditambahkan, artinya gereja ini tidak terjaga. Artinya nubuatan Tuhan Yesus salah. Nah, itu tidak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Karena itu kamu harus jelas yang mana. Karena itu bisa dijelaskan semuanya. Karena saya sudah sangat hafal bro. Mau apapun itu, ini kan maksudnya gini loh bro. Kamu mau yang mana? Yang maksud kamu menambahkan itu bisa kita jelaskan semuanya. Maksudnya menambahkan ayat gitu yang ini seluruh Alkitab atau itu saja sih? Nggak mungkin. Karena Terakhir ya bro gini bro. Saya dari kejadian sampai ya semua ada kejadian begini. ya, Kamu bisa lihat sendiri itu sejarahnya sangat panjang. Cuman gue secara singkat aja ya. Begini bro, Alkitab kita itu bukan tiba-tiba ada di tangan kita. Itu kira-kira 2000 tahun itu Alkitab hilang, terus tiba-tiba kita pegang. Enggak. Alkitab kita ini punya sejarah. Sejarah itu pasti meninggalkan jejak. Jejak. Jelas latar belakang di kanonnya Alkitab itu aja. Sebenarnya menjawab. Lu aja. Jadi gini ya bro ya. Kenapa pada akhirnya gereja berinisiatif mengkanonkan Alkitab itu di akhir abad ketiga atau abad keempat ya, sorry tahun 300-an. Kenapa? Karena terlalu banyak ini alasan. Yang pertama, salah satunya, banyaknya pengajar-pengajar bidat yang menambahkan ajaran yang di luar dari apa yang diajari para rasul. Kenapa saya masukkan ke situ? Ini ngejawab sebenarnya dari pertanyaan. Iya. Untuk mengkonter ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tidak berasal dari para rasul. Dengan cara demikianlah, makanya ada yang namanya apa? Kanonisasi Alkitab. Jadi kalau kamu bertanya, kira-kira ada nggak yang menambahkan? Ada yang mengajarkan ajaran yang lain. Iya, itulah. Dan Rasul Paulus apa berkata di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9? Terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang di luar dari yang kami ajarkan kepada gereja. Kamu ya. Maksudnya kamu di situ adalah gereja. Makanya gereja dari dahulu sampai sekarang memelihara tradisi. Ini berisik kali dari tadi. Memelihara tradisi itu. Jadi nggak akan bisa. Makanya ada konsili. Konsili itu juga penegasan kembali iman para rasul.
terhadap gerejanya yang satu. Jadi nggak semudah itu. Dan gini ya, kalau kita berpikir, apa sih alasan penambahan perkataan di dalam Alkitab? Tentu tidak ada. Karena apa? Karena para rasul dan gereja itu tidak pernah mengambil keuntungan untuk apapun itu. Bahkan mereka semua itu mati martir. Ngeri bahkan tahu kalau matinya ada yang digoreng itu. Ngeri. Demi Yesus mereka begitu ya. Ini bukan demi Yesus, karena mereka sudah melihat kebenaran itu. Karena mereka sudah melihat Tuhan itu. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1-4 dikatakan apa? Apa yang kami lihat, apa yang telah kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dan telah kami saksikan, itu yang kami beritakan kepadamu. Supaya apa? Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Karena persekutuan kami adalah persekutuan bersama Bapa dan Yesus Kristus. Mereka bukan karena ketakutan, karena mereka sudah melihat kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Ya Yesus Kristus. Ada orang-orang di abad ke-7 yang lagi masih mencari kebenaran. Uang kebenaran itu telah datang di abad pertama. Mereka masih aja mencari sampai sekarang. Kan botol itu. Iya. Beruntunglah kita orang Kristen ini, ya. Imannya itu berdiri di atas apa? Iman para rasul, bukan satu orang. Iman kita itu berdiri di atas iman para rasul yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Tentang siapa? Tentang al-haq itu. Tentang al-awal al-akhir itu. Tentang al-qiyamah itu dan al-bait itu. Ya, tentang Allah itu. Oh, Yesus itu Allah. Allah yang jahir. Iya. Makanya para rasul itu mengatakan firman hidup. Lo kalau firman itu apa? Ya Allah. Jadi bukan tanpa alasan. Kenapa para rasul itu sedemikian percaya? Kalau penulis Wahyu siapa ya? Kok terakhir dia bisa tahu menuliskan itu gitu untuk menjaga gitu? Yohanes. Kan ketika Rasul Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, makanya kamu baca dong. Berarti hikmat Tuhan ya yang untuk menutup Yesus sendiri. Kamu baca nih Yohanes 1, Wahyu 1. Wahyu 1 ya. Iya, Wahyu 1 ayat 1-17 itu. Ketika dia datang menghampiriku dan meletakkan tangannya di kepalaku, tersungkurlah aku. Loh itu, Yesus itu sendiri datang kepada Rasul Yohanes. Seperti orang mati katanya. Dan dia berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku telah hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa kerajaan maut. Loh, Yohanes itu bahkan sudah dinubuatkan di dalam kisah para rasul, dikatakan apa? Ada seorang murid Yesus yang dia tidak akan mati sampai dia melihat Tuhan itu. Nah, itu dikenapi oleh Rasul Yohanes. Itu setelah dia digoreng itu kan, dibuang ke Pulau Patmos. Gak mati-mati juga. Bahkan sampai Rasul Yohanes itu minta dikuburkan. Gak juga mati. Kenapa? Karena Di luar kemampuan. Kok di luar kemampuan? Karena perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus nobat. Ya, dan amin. Jadi tidak ada nubuatan itu yang tidak terjadi. Kenapa dikatakan nubuatan? Nah ini, Yesus bertindak sebagai nabi. Kenapa dia disebut nabi? Karena dia juga bernubuat. Nubuatannya itu harus terjadi.
harus tergenang. Jadi iman kita itu bukan iman kaleng-kaleng. Iya, amin. Ya, jadi kalau kamu khawatir ada yang ditambahkan atau ada yang dikurangi, artinya kamu tidak percaya dengan nubuatan Tuhan kita. Iya, mungkin tidak sih. Cuman maksud saya itu untuk khusus kita Wahyu atau kita Alkitab semua gitu. Oke, kita semua nggak apa-apa. Ya. Karena itu penjagaan loh, itu penjagaan betul-betul. Karena kemarin saya baru bilang, yang menyalin manuskrip itu, kita punya ribuan manuskrip, kenapa? Yang menyalin itu adalah para rahib-rahib di biara dan di gereja. Mereka menyalin itu semua, dan sebelum menyalin itu mereka berpuasa. Karena itu kamu lihat, yang paling banyak manuskripnya, buku yang paling banyak manuskripnya itu cuma Alkitab. Kamu boleh, saya kemarin baca ya, salah satu pemikir, siapa tuh, let's say Socrates atau siapa gitu ya, itu 1/100 dari Alkitab kita aja nggak ada manuskripnya. Udah jelas ya? Jelas sekali. Oke. Terima kasih. Ya, jadi makasih untuk apologet Indonesia. Awalnya ya saya dulu ya di kita mayoritas tidak ada gangguan masalah yang lain-lain yang sering ditakutkan. Kita mayoritas daerah mayoritas. Jadi kadang-kadang iman kita tuh tidak bertumbuh karena tidak ada tekanan. Jadi ya kita normal-normal saja. Tapi saya baru mengetahui tentang kenapa saya harus ke gereja. Itu dengar juga dari apologet. Terus kenapa kita Tritunggal itu saya baru tahu. Akhirnya ya makin sering ikuti apologet Indonesia dari Raja Debat, Sang Penggugat, Agatha apalagi. Terus Ibu Rahayat yang paling ekstrim ya. Makasih sekali. Hidup saya yang awalnya kayak ya sudah, yang penting Kristen saja sudah. Ternyata bukan Kristen saja enggak. WHP naiklah, naik. Kristen tidak menyelamatkan. Sebentar bang. Lu bilang dongeng kan? Lah apa kabar dengan imanmu? Kau cuma beriman dari mimpi. Imanmu nggak lebih dari mimpi. Loh kalau rasul kami itu nggak berdongeng, mereka menyaksikan Allah itu. Ada turun dulu ya. Iya silakan Pak. Coba naik lah WHP. Naik. Bagaimana Anda beriman kepada mimpi? Coba. Terlalu keren loh. Kalian yang percaya terhadap mimpi satu orang. Lebih keren mimpinya Muhammad. Coba naik dong. Mari kita cari tahu mimpi-mimpinya ini. WHP suami Rox, saksinya siapa aja WHP? Dia siapa aja, siapa saksi mana siapa aja. Itu kayak kata Buya Syakur itu bukan mujizat. Enggak, saksinya siapa aja itu yang Ya karena nggak ada saksi yang nggak ada yang nganterin, nggak ada yang melihat Rasulullah kembali. Tapi sumpah ya, gue acungin jempol lo untuk Nabi di abad ke-7. Dari mimpinya dia berhasil membodohi banyak manusia. Betul, 1,5 miliar. Mimpi. Ya, mimpi adalah mimpi. Ya, banyak-banyaklah kalian tidur. Biar semakin indah mimpi kalian. Dan keselamatan kalian pun hanya mimpi. Mau? Waktu bangun kalian ada di neraka semua. Jadi itu dongeng ya waktu Isra Mi'raj waktu Mimpi. Bukan dongeng, mimpi. terus diinfo dari 45 sampai itu tuh dongeng berarti ya. Jangan bilang dongeng, mimpi. Nah itu. Kayak lagu Marsyanda, hanya mimpi. Nah itu. Banyak tidur. Biar indah mimpinya, indah. Bermimpilah kalian dengan wanita-wanita berpayudara montok.
Nah itu mimpi semua itu. Ada yang mimpinya terlalu menggebu-gebu. Ya makanya gini loh bro. Coba lihat deh orang yang ngebom bunuh diri. Itu kebanyakan putus asa sama hidupnya. Kemarin itu yang di gereja, ada yang ngebom gereja, satu keluarga, itu pasti putus asa itu. Putus asa karena apa? Karena tidak mendapatkan kekayaan atau apapun di dunia ini. Mereka ingin mati dengan cara syahid supaya masuk ke dalam surga bidadari itu. Karena itu ngebomnya sama-sama anak-anaknya. Itu orang-orang putus asa. Kasihan. Terlalu banyak orang yang dibohongi. Makanya kami ini sebagai gereja ini memberitakan kebenaran itu dari orang-orang yang terlalu romantisan yang dibuai dengan mimpi yang indah. Iya, kalian terlalu lama dalam buayan mimpi. Bangun sayang. Lihat kenyataan. Gak ada surga itu pecah-pecah perawan. Itu mimpi. Ya, ayo bangun. Kami terlalu mengasihi kalian, makanya kami ini memberitakan firman Tuhan. Kami memberitakan kebenaran yang benar-benar disaksikan banyak orang. Ya, bangun. Tidur kalian terlalu miring. Nanti, begitu kalian jatuh, akan sangat sakit. Coba WHP naiklah. Ya, memang buayan mimpi ini memang indah. Tapi itu hanya sementara. Tapi percayalah, di abad pertama, sang kebenaran itu benar berada di tengah-tengah manusia. Dan dia benar-benar ada. Dan dia terlalu real. Sulit gak sih lu? Buat orang-orang di abad ke-7 menutupi kebenaran di abad pertama. Sangat susah. Karena mereka mencoba melakukan itu, ya, dengan mencoba menghancurkan kita, tapi nggak bisa kan? Karena memang gue dengar dari Romo, di mana-mana gereja yang sejati itu selalu di bawah persekusi. Jadi kalau kamu di bawah persekusi, berbahagialah. Ya, lu buatan itu ya. Sulit sekali bagi kalian, ya, menutupi fakta di abad pertama. Sangat susah karena mereka nggak bisa terima juga. Karena itu kan adanya satu narasi yang bahwa Tuhan Yesus itu untuk Bani Israel. Kenapa? Karena kalau rahmatan lil alamin itu sudah ada di abad pertama, untuk apa lagi di abad 7? Karena itu harus mereka pertahankan betul ya loh. Ngotot lagi. Karena yang paling pertama kalian tolak itu adalah kisah Yunus. Yang harus kalian tolak juga tentang kematian Kristus itu adalah peristiwa Abraham mengorbankan anaknya. Itu juga ditolak, betul. Ya. Karena itu betul-betul anti Kristus loh. Gimana kalian mau menutupi kisah itu? Itu nubuatan loh. Itu teknologi. Jadi sebenarnya yang ingin mencuri kemuliaan Kristus itu siapa? Kalau bukan Nabi abad 7 ini kan? Iblis. Itu betul-betul ingin mencuri kemuliaan Kristus loh. Iya, iblis. Waktu bahaya tuh, logika aja waktu bahaya. Iya, mereka itu sekarang ini melabeli bahwa dia keturunan dari Ismail dan anak perjanjian itu adalah Ismail. Nah, itu kan berarti ingin mencuri kan? Mencuri kemuliaan Kristus. Membelokkan. Terus kalian menyangkal penyaliban. Makanya ini kemarin ada pertanyaan yang bagus ya.
apakah agama di luar agama Kristen itu bisa selamat? Nah itu gue bilang dari Roma ya, bahwa kalau kamu tidak pernah mendengar tentang Kristus, kamu akan diyakini menurut hati nuranimu. Tetapi jika ajaranmu itu menolak bahwa dia anak Allah, dia mati dan dia bangkit, berarti kamu telah menolak Kristus, kamu telah menolak keselamatan itu. Dan gue nggak tahu kenapa Islam betul-betul menolak itu. Itu inti dari kekristenan loh. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah anak Allah. Dia mati dan dia bangkit di hari yang ketiga. Itu kalian tolak. Dan kalian telah menolak keselamatan itu. Itu pekerjaan siapa, bro? Nah, gue buka dulu ayatnya ya. Silakan. Gue masih nyari ayat. Oke. Makanya dari kemarin kan gue bilang, kisah tentang Nabi Yunus itu apa sih? Ngomongin apa sih? Apa inti dari Yunus itu dengan kisah dia di perut ikan? Itu adalah tipologi atau nubuatan Kristus itu selama 3 hari di perut bumi. Makanya saya katakan akan sangat sulit kalian menolak kebenaran bahwa Yesus itu mati selama 3 hari. Dan apa sih esensi dari pengorbanan Bapak Abraham yang hendak mengorbankan anaknya? Itu tidak lain tidak bukan adalah sang Bapa yang mengorbankan anak tunggalnya. Apa esensi dari kisah nabi-nabi itu? Esensi dari nabi itu diutus sedemikian rupa kisah hidupnya. Gak lain gak bukan menceritakan tentang Allah itu sendiri yang mengorbankan anak tunggalnya. Makanya saya bilang, sulit, sangat sulit bagi kalian menutupi kematian Kristus di abad pertama. Gue udah dapat ayatnya, gue bacain ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Kenapa? Karena sebenarnya penyaliban itu adalah kemenangannya. Kita melihat penyaliban itu sebagai suatu kemenangan. Kalau sekiranya para penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa di udara, iblis, mengenal dia, pasti mereka nggak mau Tuhan Yesus disalib. Gagal. Mau. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus itu agama yang paling frontal dalam menentang penyaliban dan kebangkitannya itu agama apa? Maka gue kasih ke kalian kesimpulannya, kalian simpulkan sendiri. Agama ini dari mana? Agama yang paling keras mempersekusi gereja dan orang Kristen itu siapa? Silakan. Kemudian ada yang nanya ke gue, tanda-tanda anti Kristus itu apa? Orang Muslim yang nanya. Gue bilang, tanda-tanda anti Kristus itu dia akan menganiaya gereja. Loh, orang itu langsung merasa, kenapa kamu langsung sentimen begitu? Enggak, saya nggak sentimen. Memang itu kenyataannya, memang begitu. Silakan Beta, dilanjutkan. Ambil minum sebentar ya. Kan Bang Luigi, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya tuh pengen, kalau misalnya ada yang orang apa ya, yang nyerang iman kita gitu tentang Injil Barnabas itu, kita jawabnya harus gimana ya? Injil Barnabas itu apa sih? Abad 16 ya kalau nggak salah. Penulisnya dengan nama Barnabas, tetapi itu bukan Barnabas murid Yesus. Tuh bayangin, wong kanonisasi Alkitab kita itu abad 4, Injil Barnabas abad 16. Apakah itu bisa dikatakan Injil yang berasal dari para rasul?
Itu satu. Terima kasih. Yang kedua, penulisnya ini, apakah dia benar-benar menyaksikan tentang Kristus? Dan yang lebih heran lagi, Bro Luigi, Injil Barnabas itu mana sih fisiknya? Ada nggak? Saya rasa ada pun itu tidak tahu keberadaannya seperti apa dan agama mana yang menggunakan Injil itu. Coba dipikirin. Apakah Islam pakai itu? Halal juga ya kalau masalah ya. Nah, sementara kitab kita itu bukan itu. Tidak ada yang namanya Injil Barnabas. Siapa yang menggunakan Injil Barnabas? Berarti dialah pembuat Injil itu. Orang Kristen tidak pernah menggunakan Injil itu sebagai dasar iman pengajarannya. Pasti itu bukan dari gereja. Terima kasih. Thank you. Dan lagian gini ya, dari halaman pertama kalau kita lihat dari Injil Barnabas itu, dia bahkan tidak mengerti kondisi geografis tentang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga tidak tahu bahwa Yesus itu adalah seorang Kristus. Bingung kan? Bingung. Dia tidak mengerti apapun tentang Kristus. Sementara para rasul tahu dengan pasti Yesus itu adalah Sang Mesias. Terlalu ini sih kalau kata saya, terlalu terlihat sekali, mencolok sekali Injilnya itu Injil palsu. Dan yang paling lucu ya, ditulis dalam bahasa Itali. Nah itu, coba menurut lu gimana, Bro Luigi? Apakah Rasul berbahasa Itali? Udah fix palsu sih. Terlalu mencolok. Naik aja Bro Abdul. Ini dari kemarin aku tungguin ini. Naik bro. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Cobalah teman-teman ya, pakai logikanya. Kalau masih mempercayai kebohongan-kebohongan di abad ke-7, ya saya sangat miris ngelihat kalian. Ayo berpikir kritis. Di zaman yang gampang mudah diakses, terlalu gampang dan terlalu mudah diakses data. Jadi jangan mudah lagi percaya dengan sesuatu yang gak tervalidasi fakta historisnya. Pasang, masih monitor nggak? Pasang. Nanti. Kita spill dulu Pak tentang itu kota Mekah yang belum pernah masuk peta di abad ke-7. Oh, Kita buka dulu fakta-fakta sejarah. Nah ini keren sebenarnya. mau keren. Dikit-dikit. Biar pada melek nih yang bawa nih, si WHP nih. Ya minimal WHP tahu ya. Sumber dari arkeologi itu mengatakan apa? Kota Mekah itu di abad ke-7 belum ada. Di peta kuno ya, tentang peta kuno itu dari zamannya Strabo ya, Ptolemeus. Nah itu mereka mencatat tentang berbagai kota, berbagai lokasi, terkecuali Mekah. Ya, kan aneh, dua orang saking jauhan, jaraknya sangat jauh, ya, mendadak menceritakan satu hal yang sama. Tidak ada kota Mekah. Itu di abad sampai abad ke-7 pun tidak ada kota Mekah itu. Kan aneh. Ya. Kalau kotanya ada terjadi peradaban.
Kisah-kisah ketujuh ini di mana dong settingnya? Kotanya belum mau. Logika dong, logika. Iya. Ada janjian bidadari kan di surga. Itu termasuk mengajar Islamologi itu. Ya hayat ya. Itu termasuk. Coba kita gali di sejarah. Kalau memang mau tahu kebenaran itu. Mereka itu anti sejarah, Agatha. Kita bisa sejarah kok. Sendiri ke sejarah. Kabar ini, Pak. Loh, stikerku tadi mana? Hilang stikerku. Coba ya, gimana ceritanya? Kalian percaya sesuatu yang tidak akurat? Nah ini ya, lucu nggak sih? Bahkan istri-istrinya Ibrahim itu nggak ada yang tahu. Kecuali kalian nyontek dari Alkitab. Malam semua. Selamat malam, Pak Jody. Mau tanya, firman itu apa ya? Itu adalah Suaranya nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Kenapa kok Yesus disebut firman? Iya, sebagaimana Al-Quran disebut firman, Yesus adalah firman. Bukannya firman itu perkataan. Ya, itu kan dalam agamamu. Gak apa-apa, Lul. Gak apa-apa, Lul. Perkataannya itu dari mana kalau nggak dari pikiran Allah? Perkataan itu ya suaranya. Iya, dia punya pikiran nggak? Suaranya itu dari mana? Kalau dia tidak memikirkannya terlebih Ya, di dalam kayak kamu. Di dalam perkataan itu ada hikmat Allah nggak? Sebentar juga. Di dalam perkataan itu ada hikmat Allah nggak? Maksudnya hikmat gimana ya? Ya, ada hikmat Allah nggak? Nggak paham maksudnya hikmat. Hikmat, kamu tahu hikmat nggak? Hikmat itu kebijaksanaan. Atau ketika kamu baca Quran itu kamu merasa Allah itu seperti orang bodoh gitu. Anak umur 5 tahun gitu. Kita analogikan. Sekarang gini, bro. Kamu itu bisa berkata-kata? Bisa. Oke. Perkataan itu sebelumnya ada di mana? Dia di saya sendiri. Sebelum kamu berkata-kata, apakah kamu tidak memikirkannya terlebih dahulu? Ya berpikir. Makanya saya katakan, perkataanmu itu adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan. Jadi Firman itu bukan sekedar kata-kata. berarti yang dipikirkan itu jadi orang itu Mengikuti maksudnya. kehendak kamu, jiwa kamu. Tapi kan yang berkata-kata itu yang lebih berkuasa daripada yang dikeluarkan kan. Enggak, kita main ini dulu ya, analogi dulu. Kamu Iya, punya pikiran? Punya. Oke. Kalau babi punya pikiran nggak? Punya. Hah? Babi punya pikiran? Serius? Ini pikiran nyari mangsa. Mikir nyari makan. Bukan mikir nyari makan. Mana ada binatang mikir? Ya kalau nggak makan lapar dah. Mau bikin koma nggak? Binatang bisa nggak memperkenalkan dirinya sama kau? Oh nggak bisa, kalau berpikir secara manusia nggak bisa. Kayak gini, binatang bisa nulis buku nggak?
Binatang bisa Bisa, mengeluarkan ide nggak? Binatang bisa tulis buku. Bisa. Nggak bisa. Ya udah. Jadi pikiran Tapi kan